Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Sekarang pukul jam 12:26 kita di Gajebo, di luar rumah. Di luar. Semoga di malam ini kita dalam kondisi sehat, dalam kondisi baik, dan sehat pemikiran, sehat juga rohani dan jasmani kita. Lagi-lagi, apalagi nih kita mau bahas ini ya. Oh iya, ini bingung kita sekarang, banyak yang viral. Oh iya, kemarin kan kita bahas tentang khurafat para ustadz ya kan, dia menghibur. Ya, ngibul, cuma di sini kan maksudnya banyak yang baiklah dari ustadz yang bisa kita ambil. Karena kenapa? Karena banyak hal yang baik yang kita bisa ambil, jangan khurafatnya aja, ibaratkan ambil baiknya, buang buruknya. Karena sifatnya ustadz itulah adalah melekat dalam dirinya, dia adalah masih manusia. Jadi dia bisa melakukan kesalahan dan kesilapan, maka penting bagi diri kita sebagai penuntut ilmu dan kita mau belajar, penting kita mengkaji juga. Selain kita belajar dari ustadz tersebut, kita mengkaji juga, dan kita tidak akan menerima mentah-mentah ya, dengan kibulan-kibulannya, dengan khurafat-khurafatnya ya kan. Ya, bisa saja dia mungkin bersiasa dalam berdakwah, jadi dia bisa ngibul. Ya kan, ya kalau kemarin banyak youtuber bahas tentang khurafat-khurafatnya para ustadz ini ya kan, dengan dia bilang tadi malam bertemu Nabi, terus soalnya banyak hal-hal yang tidak masuk di akal lah, yang ibaratnya bisa ya sebetulnya bisa aja yang wali Allah itu bisa bertemu Nabi, cuma kan tidak patut diceritakan kepada orang awam. Nah, tidak patut diceritakan. Mungkin bisa saja ya, mereka bisa bertemu Rasulullah ya kan, tapi dengan dia menceritakan akhirnya timbul pro kontra, ada yang pro ada yang kontra ya kan? Maka kita bersosial media ini penting juga untuk bijak untuk menanggapinya ya, bisa aja betul, bisa aja tidak. Cuma sangat disayangkan aja para konten-konten, para youtuber ini bahas ya kan, dengan menampilkan wajah, nama seseorang itu, akhirnya para muridnya, para pengikutnya, para pecintanya ustadz ini sibuk untuk membela, dan akhirnya dapat reaksi lagi. Jadi dan intinya yang seperti kayak gitu ya, kalau bisa kita hindarin aja yang seperti itu. Nah itu kita hindarin yang seperti kayak gitu, yang mungkin kalau ustadz yang pernah bercerita tentang begini begitu, mungkin kita anggap itu adalah kekeliruan, ya kita biarkan aja. Ya kalau kita mau memberi pemahaman kepada seseorang, ya jangan sebut nama, alangkah baiknya ya begitu, jangan sebut nama. Karena ketika kita sebut nama akan timbul reaksi dari seseorang tersebut, karena seseorang tersebut penceramah adalah banyak pengikutnya, lagi banyak yang tahu dia, bakal akan timbul reaksi lagi, bantahan. Nah siapa tahu apa yang diucapkan ustadz ini bisa aja ya hanya siasa dalam berdakwah. Cuma karena muridnya ini merasa gurunya dilecehkan, akhirnya timbul reaksi. Nah, jadi baku serang-serang. Jadi antara umat Islam dan umat Islam ini baku serang-serang, akhirnya ukhuwah Islamiyah tidak ada lagi. Nah saya itu aja sih yang saya beberapa hari ini kok banyak
timbul mentahzir ya kan. Saya juga yang lihat di YouTube ini, makanya saya ini lawan arus. Saya tidak mau mengikuti, walaupun saya tidak percaya juga dengan ustadznya ini ketika dia dalam ceramahnya bertemu dengan Nabi begini begitu. Dalam ceramah saya tidak percaya juga. Cuma di balik ceramahnya itu, ya maksudnya banyak hal yang baik yang kita bisa ambil. Karena banyak juga yang gemari. Jadi sesuatu yang mungkin dia punya hilaf, punya salah, akhirnya berucap seperti kayak gitu. Karena kan manusia itu ibaratkan apa, gambar ya, yang kadang dibuang anak-anak, timbul terbalik telungkup. Nah, sifat manusia itu ya seperti kayak gitu, kadang naik keimanannya, kadang menurun keimanannya. Nah begitu. Jadi Husnul Khotimah itu ketika dia dalam akhir hidupnya dia begini, maksudnya begini apa, gambar itu ketika dibuang begitu begini. Tapi kalau ketika gambarnya itu begini, walaupun perjalanan hidupnya begini terus, tapi pas akhir hidupnya begini, ya nggak bagus juga. Jadi mungkin manusia itu kan sifatnya kadang naik turun. Jadi ya jangan sepenuhnya ketika manusia itu berbicara kita percaya. Nah, tapi kita bijaklah menanggapi sesuatu ketika semua yang diucapkan dari mulut manusia tersebut. Nah, begitu. Jadi jangan terlalu lebay. Apa kata guru, jangan terlalu taklid buta, apalagi akhirnya ikut ke perkataan guru yang salah, ya kita ikuti juga, jangan. Nah, kita harus kaji juga sebagai manusia ini. Kita ini punya pemikiran, hati, kalbu kita itu memfilter semua segala macamnya. Sudah sampai ke hati, ya, sampai kalbu kita. Nah, kalbu kita itu memfilter baik buruknya seseorang itu. Tapi kita jangan umbar siapa orangnya, siapa namanya, bahkan kita pajang fotonya, ini loh orangnya, ini tidak boleh. Jadi kita utamakan adab gitu. Oke, itu aja dari saya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.